Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa limasyayikhina wa muallimina wal ulama'ina wal aba'ina wa ummahatina ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka sama-sama menghadiri majelis taklim yang sama kita hadiri di musola yang kita cintai ini. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita selalu merindu kepada beliau, dan dengan kerinduan kita kepada beliau kiranya beliau memberikan nazarnya, memberikan perhatiannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjutlah pengajaran yang ke-28. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, betapa durhakamu akan daku, padahal engkau, ini kalau dibaca gundah ya, daripada hangat matahari. Nah, tapi rasanya jauh gitu ya. Nah, ada kira-kira bahasa yang lebih tepat maknanya? Itu gundah kalau secara lahiriah, tapi kayaknya jauh maknanya. Betapa durhakamu kepadaku, hei kalian manusia kau durhaka kepadaku, padahal engkau gundah daripada hangat matahari. Nah, kan gak enak kan ya. Jadi apa mengarah gitu ya, ini panas matahari saja nggak tahan gitu ya. Kalau mau diluruskan gundahnya itu ya, ngomel ya, sengatan matahari itu kita gundah, khawatir ya, merasa tak tahan. Kok durhaka? Karena nanti nyambung ceritanya tentang neraka jahanam. Apalagi nanti kalau ya tahu bagaimana hebatnya, dahsyatnya neraka jahanam itu. Nah, itu. Jadi dengan sinar matahariku yang begitu jauh, yang mungkin jutaan kilometer matahari itu dari kita, itu saja kita merasa panas. Dan ini kan sekarang ini sedang musim panas ya. Nah, gundah. Itu saja kita merasa terganggu gitu ya. Nah, mungkin bahkan tak ridho. Itu baru sengatan matahariku. Bagaimana nanti dengan panasnya azab neraka. Nah,
Bermula neraka jahanam itu sabit baginya 7 pangkat, 7 tingkat. Ya, pintu neraka 7, neraka itu 7, surga 8. Satunya apa? Yang ke-8. Artinya masuk ke sana itu, ya, itu pintu niat. Ya, orang yang berniat baik, dia sudah dipahalai. Makanya beda. Ya, neraka itu 7, surga 8. Artinya sebenarnya jalan kebaikan itu lebih banyak daripada jalan keburukan atau kemaksiatan. Cuman kita, kata orang Jawa, kesengsem, kepelet, terayu. Ya, Allah, ya, wa innal jannata huffat bil makari. Hei, ketahuilah, kata Nabi, surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak. Ya, nafsu itu menolak, menawar, ya, menanti-nanti, nantilah, menunda-nunda itu. Tapi ala wa innan nara huffat bil makari. Ketahui bahasanya neraka itu dikelilingi huffat bis syahwat. Ya. Ketahuilah neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Megang Quran berapa tahan dibanding megang HP? Nah, itu saja contoh yang masing-masing rata-rata kita mengalaminya. Bercerita dengan sesama kita, tahan kan? Cerita sama Allah, berkomunikasi, bermunajat kepada Allah berapa lama tahan? Nah itu. Jadi surga dikelilingi dengan yang tidak enak, yang kadang memuakkan, ya. Padahal dosa itu tuh juga ceritain orang juga kita itu juga dibahas. Kok nggak muak? Ya kan? Nah, itu. Pada tiap-tiap suatu pangkat daripadanya 70.000 kampung daripada api. Saya nggak dapat sumbernya, belum dapat dari mana ini, ya. Tapi ini cerita yang dahsyat dan gampang saja sama Allah. Ya, tengok gunung api yang sampai terekam satelit itu. Ya, di mana? Tonga. Ya, daerah Pasifik sana. Terus sampai ke Jepang. Bahkan ke Selandia Baru itu terdengar. Ya, itu di bawah laut, di bawah air. Sempat itu di atas, di daratan, Masya Allah. Hebat sekali itu. Ya, akibat gempa tersebut. Nah, jadi kalau Allah bikin-bikin kayak gini udah gampang itu. Ya. Jadi makhluknya ini saja, kalau diizinkan ngamuk, bahkan nanti sampai gunung itu copot. Tapi kita orang beriman nggak nyaksikan itu. Ya, entahlah nanti. Ya, tadi surga. Tapi di surga itu kan enak-enak. Masa minta ya Allah putarkan video gunung dicopot, ya Allah, apa teringat itu? Maksudnya kita biar terasa kita bagaimana dahsyatnya ya Allah mengkiamatkan dunia. Ini yang kita orang beriman nggak akan mengalami. Jadi nggak usah takut dengan kiamat yang ya kubro, itu nggak usah takut. Mati duluan. Semua yang beriman itu mati duluan. Gak akan mengalami itu. Nah, tapi untuk merasakan bagaimana dahsyatnya itu, ya mudah-mudahan dimimpikan kita masing-masing. Ya. Nah, ada yang pernah mimpi kiamat? Ya. Nggak usah. Ya. Iyalah aturan. Ya. Mbak tahu gambaran dahsyatnya itu. Jadi hati ini kalau macam-macam jauh-jauh dari Allah, ingatkan, sudah ada begitu hebatnya kejadian yang akan ditimbulkan nanti pada waktu saat kiamat. Jadi 70.000 kampung, jangan dibanding kampung-kampung sini. Ya, udah kalau cerita di sana udah super semua.
Ya, super besar, super luas gitu ya. Pada tiap-tiap kampung itu 70.000 rumah daripada api. Nah, rumah bukan rumah SSSS ya Bu ya. Rumah sangat sederhana, sangat sulit selonjor gitu ya. Ya, tipe RSSSS gitu. Nah, koci ya. Rumah burung. Nah. Dan pada tiap-tiap satu rumah itu 70.000 peti daripada api. Petinya ya bukan peti-peti yang atau peti toke ikan, kalah. Ya, tak sebanding lah. Nah. Dan atas tiap-tiap satu peti itu satu ya. Nah. 70.000 pohon kayu daripada zakum. Nah, ada di Quran zakum kan? Apa? Nah, itu pohon neraka yang buahnya itu seperti kepala setan, dan itu ada di daerah Timur Tengah itu. Kalau di sini kayak pohon yang berduri itu pohon bira itu banyak durinya kan. Nah, pohon salak, apa lagi? Kami bilang ada pohon duri kucing. Apa lagi? Nibung. Nah, lalu ada kami bilang dulu pohon buah rendah. Nah, sama bahasanya. Ukam lain lagi lah. Togop ukam. Ya, cuman kayak rukam juga kalau dia masak hitam ya. Tetap juga kecut dia bilang masam ya. Nah, masak pun masam juga. Nah, itu banyak durinya. Ya. Tapi yang berduri-duri yang di pinggir jalan itu dicari orang. Durian. Ya. Nah, itu ingatkan aja lah. Kalau durian tuh ya menghantam kita enak enggak? Mana enak? Menghantam, bukan dimakan isinya. Nah, itu aja bayangkan. Ya. Ada orang dia ke kebun durian, nyari, maaf. Timpa kepala. Enak? Tak enak. Iya, kalau sini tak masalah kali. Nah, induk. Ya, durian indukan. Nah, pasti adalah luka itu. Itu baru di dunia. Nah, belum lagi di sana. Yang ini cerita pohon zakum. Dan di bawah tiap-tiap pohon kayu itu 70.000 rantai daripada api. Serta tiap-tiap suatu rantai itu 70.000 malaikat daripada api neraka. Nah, jadi memang petugasnya lah. Jadi kalau di neraka pun dapat ridho Allah nggak apa-apa. Siapa? Malaikat. Namanya memang petugas neraka. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sok-sokan lah. Ya, sok-sokan berandai-andai. Ya. Nah, apa? Oh, kalau dapat ridho Allah masuk neraka nggak apa-apa. Halah. Itu orang metiko itu. Ya. Nah, orang sok itu. Takabur. Naudzubillah. 70 malaikat dari neraka. Ya, 70.000 malaikat daripada api neraka. Ya, memang bentuknya seperti itulah. Ya, namanya tugasnya di neraka. Ya berapi-api lah. Dan 70.000 ular daripada api neraka. Bermula panjang tiap-tiap suatu ular itu 70.000 hasta. Nah, satu hasta itu kita katakanlah ini setengah meter. Setengah meter kali 70.000. Berapa kilo itu? Nah, 70.000 bagi 2 berarti 35. Iya kan? 35.000 meter. Ya kan? 35.000 meter berarti kayak ini kira-kira aja ya. Berarti berapa? 35 kilo. Nah, ya. Karena memang semua nanti akan dibesarkan di sana. Nah, itu. Jadi apa? Kalian itu seperti atuk kalian, kata Nabi. 60 hasta. Ya. Lebar bidang dada itu 40 hasta. Nah, jadi kalau misalnya 60 hasta, lipat 2 lah. 1 hasta tadi setengah meter, kan 30 meter.
Nah, cari pohon kelapa pun payah 30 meter sekarang. Ya. Kalaupun ada udah tumbang duluan dia. Nah, jadi kalau 20 meter saja udah cukup tinggi itu pohon kelapa. Dan saya insya Allah pernah manjat setinggi itu. Dulu, waktu masih anak-anak muda dulu. Nah, sekarang udah agak-agak tua lah. Nah, jadi itu. Ya, cerita di sana itu bukan hal yang mustahil, gampang sama Allah. Itu kan gak mustahil kan? Gak mustahil. Coba ini. Nabi mengisahkan bagaimana malaikat penyangga arasy itu dari telinga sampai ke bahu itu perjalanan 700 tahun. Nggak usah cerita pakai Ferrari, nggak usah cerita. Ya, nggak usah cerita pakai kereta butut. Guling-guling ada. 700 tahun sampai mana coba? Nah, jongkok aja lah. Jongkok, terjongkok. 700 tahun sampai mana itu coba? Kan sampai Amerika juga tuh kan? Nah, udah. Cemana itu besarnya? Itu baru dari telinga ke pundak. Jadi kalau Allah wujudkanlah itu, ya, malaikat penyangga arasy itu dalam bentuk Masya Allah, pingsan mati pun kita, terkejut, ya. Lalu Jibril menampakkan dirinya. Ini baru cerita Jibril. Satu malaikat dikembangkan, dikepakkan sayapnya. Fasadda ufuqas sama, maka tertutup ufuk langit ini tertutup. Itu baru cerita satu. Ya. Jadi kalau Allah wujudkan, ya, malaikat tadi penjaga arsy atau nampak kita Jibril itu dalam bentuk aslinya, Masya Allah, itu makhluk Allah. Ya, kan gampang bikin kayak gini. Nah itu. Nah, jadi ini bukan cerita hal yang mustahil. Ya, artinya ya tinggal nanti cari riwayat hadisnya saja. Sampai di mana kualitas hadis yang ada di sini. Bermula, jadi panjang tiap-tiap satu ular itu 70.000 hasta. Pada rongga tiap-tiap ular itu 70.000 laut daripada racun yang amat berbisa. Itu bisa ya, kasih aja berbisa. Dan pada tiap-tiap satu laut itu 70.000 kala. Dan pada tiap-tiap satu kala itu 70.000 harimau. Pokoknya jangan masuk ke sana lah. Aku nak tahu Allah, alah nggak usah. Nah, cerita neraka itu, ya gini. Saya sering gambarkan gini. Kalau hati itu liar, ya bayangkan tahu kita, ya. Kita ini naik kendaraan, tancap gas, ya, habis gas, tiba-tiba apa? Depan kita ada truk besar atau apa, bertabrakanlah, luka parah segala macam, tapi pakai hati ya. Nah, luka ini macam-macam, nggak mati. Orang datang, bukan nolongi. Ternyata orang datang kepada kita membawa apa? Membawa air perasan jeruk nipis. Disiramnya kita itu. Apa jadinya? Nah, tak terperikan kita. Tak terbayangkan kita. Tapi pakai hati. Betul-betul dikhusyukkan. Bayangkan. Kita yang mengalami kecelakaan itu. Atau kita melihat orang yang seperti itu. Ya, kita bayangkan di hadapan kita dia mengalami kecelakaan, tahu-tahu banyak orang datang membawa setimba air perasan jeruk nipis. Bagaimana sakitnya pada waktu itu. Tapi nggak mati. Kalau mati hilang sakit. Tapi pakai hati ya. Betul-betul dibayangkan, dihadirkan. Insya Allah bergetar itu hati. Tapi betul, khusyuk kan. Nah tuh mana tahu nih. Hati entah cemana-cemana, males lah begini begitulah, ya banyak lintasan-lintasan yang tak
benar tak baik atau sia-sia. Bayangkan seperti itu. Nggak usah bayangkan neraka dulu. Itu aja insya Allah udah cukup ya menggetarkan hati. Atau bayangkan kita mati, ya kan, dimandikan, rasakan dinginnya air itu, terus sampai dikapani, disolatkan, dibawa, terus perlahanlah dimasukkan ke liang lahat, ya pengap, gelap, sendirian, terus tapi khusyuk lah, insya Allah ada hal yang terasa dalam hati. Mana tahu itu saya ya metode saya untuk ya kadang hati itu liar ya perlu dia dijinakkan atau dibayangkan dengan rasa ketakutan, tapi yang betul ya hayati betul-betul, insya Allah itu badan pun bisa menggigil. Nah karena itu itu caranya. Kalau ini oke lah, nggak terasa kita ya, tapi seperti itu karena kita yang merasakan ya, dan itu bisa dinyatakan, artinya kalau ada itu terjadi nyata bisa, insya Allah dahsyat itu ya. Bermula panjang tiap-tiap harimau itu 70.000 hasta. Ini main 70.000 semua. Ya, Masya Allah. Iya. Dan pada tiap-tiap satu harimau itu 70.000 ritol. Ya. Ritol, bukan liter ya, ritol. Kati ya, biasanya terjemahnya bahasa Melayu kati. Ya. Iya, biasanya kati Baghdad gitu ya. Ritolan Baghdadiyat. Itu dia. Daripada racun yang amat berbisa, maka kias banding olehmu. Fikirkan, renungkan. Ya, betapa dahsyatnya. Aku bersumpah demi bukit Tur. Ini surat Tur. Ayat nomor surahnya 52. Ya, surah ke-52. Wattur wa kitabim mastur. Jadi itu. Ini demi bukit Tur dan demi kitab yang dibicarakan. Ingat, kalau di kitab Melayu dibicarakan itu apa? Dibahas. Ya, dibahas. Yang membimbangkan itu sering apa? Ya, bukan bimbang kita ragu, bukan. Ya, yang menyibukkan. Itu nanti ada di Minhajul Abidin, ada nanti di Durrus Samin, bahasa-bahasa seperti itu. Jangan salah pengertian ya. Nah, jadi di sini wa kitabim mastur, apa artinya? Kalau di sini terjemahkan dan demi kitab yang dibicarakan. Demi kitab yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, itu mastur ya. Lalu dalam daun yang berhimpun fi raqtim mansyur. Yang terbuka, lembaran yang terbuka. Di sini apa? Dalam daun yang berhimpun. Ya, ya lembaran itu diibaratkan daun ya. Bahasa Lamu lah pula. Dan demi Baitul Ma'mur, ya, wal Baitil Ma'mur. Ingat aja, asal setelah waw baris bawah berarti waw. Oh keren gitu. Waw sumpah. Kosam. Ya, wawnya ini kalimat di pangkal ada waw. Ya, setelah waw itu baris bawah. Berarti apa? Sumpah, demi. Ya, itu aja. Wallahu, kok ini wallahi. Itu aja. Jadi Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat naik tawaf di Baitul Ma'mur dan gak turun lagi.
Ya, coba itu mulai kapan itu? Taruhlah kita bilang mulai Rasul diutus. Ya. Ini 1443. Itu kan dari Nabi hijrah kan? Nah, tambah 10 tahun. Berarti 1453 kali 70.000. Berapa itu? Tak takio. Itu kalau kami dulu mainnya, itu dulu permainan jujur. Bapakku punya sekian, punya sekian, punya sekian. Dulu miliar belum dikenal. Tahun-tahun 80-an. Ya, triliun apa lagi? Nah, tapi satu aja, itu kejujuran. Itu permainan dulu. Kalau satu udah bilang, bapakku punya 1.000.000 untel-untel. Nah, itu dia. Ya, tahu Bu, 1.000.000 untel-untel? Tak ada. Kamusnya nggak ada di sini. Ya, mungkin Jawa sini pun tak pakai itu. Untel. Untel itu tahu? Begulung-gulung, tumpuk-tumpuk. Iya, untel. Buntal. Ya. Dibuntal ya, bepiah atau dipintal. Jadi kan itu hitungan duit yang tak terhitung lagi. Asal ngomong kayak gitu satu, udah yang lain diam. Itulah jujur. Bermain pun jujur. Asal satu dia bilang, bapakku punya 1 juta atau 1.000.000 untel-untel. Diam yang lain, gak bisa ngimbangi lagi. Itu jujur dalam bermain ya. Itu. Jadi enak dulu tuh banyak orang jujur. Sekarang udah salah pun moto bujur pun tak ngaku dia. Na'udzubillah. Nah, Allah sampai bersumpah dengan makhluknya yang sangat hebat tuh, Baitul Ma'mur. Yang di langit yang tinggi. Ya. Lalu dengan tiang, dengan tiada tiang. Ya, jadi apa? Tengok aja langit tuh mana cantolannya. Bahasa enaknya gitu ya. Pengaitnya mana? Gantungannya. Mana tiangnya? Kok bisa terawang-awang begitu? Siapa yang bisa bikin konstruksi seperti itu? Makanya tak ada. Semua pakai penyangga kita punya. Ya, makhluk. Tapi kalau Khalik gampang itu. Ya. Itu suatu yang nggak sulit sama Allah. Gitu ya. Apalagi cuman buat bikin kita. Maka kafir-kafir dulu itu kan, atau sampai sekarang ada orang nggak percaya sama akhirat, itu bodoh kali sebenarnya. Bahannya saja tidak ada dulu kita. Allah sanggup mengadakan kok. Apalagi tinggal ngulangin. Allah bilang wa huwa ahwanu alaih. Itu lebih gampang. Ya, daripada memulai yang sama sekali nggak ada. Walaupun sebuah gampang sama Allah. Tapi itu bahasa Allah dalam Al-Quran. Untuk ini. Ya, ngorek-ngorek pikiran orang yang nggak berpikir itu. Cemana Muhammad? Udah tulang belulang berserak. Wahya romim. Ya, itu ada di Yasin. Lalu barusan itu ada di Al-Isra. Nah, kebetulan kami tiap pagi baca Quran sama terjemahnya. Ada jawaban seperti itu. Hampir mirip di Yasin. Sama. Ya, intinya. Dulu nggak ada bahannya sama sekali. Allah sanggup. Allah mampu. Apalagi yang sudah tetonggok-tetonggok ini. Ya, mati. Jadi tulang belulang. Bangkitkan lagi lebih gampang. Oh, sudah ada bahannya. Tinggal ngulangi lagi. Itu kan sangat logik, ya, sangat masuk akal, gitu ya. Tapi ya namanya, tapi penyakit itu sampai ada sampai sekarang. Buktinya komunis itu nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau sudah nggak percaya sama Tuhan, berarti apa yang diberitakan oleh Allah juga nggak dipercayainya, termasuklah kematian dan seterusnya. Ya, hati-hati, ya. Nah, jadi apa? Kan semacam, ya mungkin mereka anggap khayalan. Gini aja. Apa beda kita dengan koruptor?
Kadang koruptor, ya banyak dia pengikutnya, ya disiram-siramnya. Ada dokter pribadinya, banyak pendukungnya. Preman sama. Kita yang ngaji boyoan, boyoan, sakit pinggang, ya kumat asam urat, kumat darah tinggi, macam-macam. Ngaji, sholat berjamaah rajin. Kok begitu dibikin Allah? Nah, ini penjahat, maling, garong, kok sehat walafiat? Ya senang-senang saja. Apa bedanya? Nanti. Ya, namanya dunia. Ingat aja dulu. Ibnu Athaillah katakan, ya, la tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadzal dar. Kalian nggak usah nganggap aneh. Banyak terjadi gonjang-ganjing. Ya, pemaksaan ini, pemaksaan itu. Ya, terjadi peristiwa ini, peristiwa itu. Yang kadang itu nggak kita prediksi, nggak kita duga. Malah ada ASN joget-joget sambil nenggak minuman. Pegawai itu loh. Ya. Seharusnya pak terhormat perbuatannya. Kok nggak ada kehormatannya lagi? Ah, udah nggak usah kali itu dipikirin. Selama engkau berada di di negeri ini, di dunia ini, dimanapun seenak-enak orang, pasti ada nggak enaknya. Cobalah kita ditanya. Kalau bisalah BAB sebulan sekali, nggak ada unsur penyakit ibu ya. BAB BAK-nya sebulan sekali, sama sehari sekali, milih mana? Milih sebulan sekali kan? Kan nggak terganggu kan? Coba berapa sekali BAB dan BAK? 15 sampai 10 sampai 15 menit kali sebulan. Udah berapa waktu? Terpotong. Ini cuman sekali aja. Sebulan sekali cuman 10 sampai 20 menit tok. Pilih mana? Tentu pilih sebulan sekali kan? Ayo. Apalagi sehari sampai 5 kali. Ya. Tinggal gendangnya aja. Ya, makin banyak kita isi, makin banyak ke luar. Ulama malu. Ya, lebih lama di WC daripada pegang tasbih. Nah, itulah maunya. Kita ngaji tasawuf, makan pantang juga, pantang dekat. Tasawuf masih an, ya kan? Iya. Tasawuf. Tasawuf. Ya, kena suap kita. Ya, ada. Ya, kono. Yang mendengar kono. Yang berbicara kono juga. Ya, masing-masing lah. Ya. Oh iya. Ya. Jadi nanti ada dalilnya lagi. Imam Syafi'i makan tempat Imam Ahmad banyak. Kenapa? Menghargai. Nanti kita juga menghargai. Oh, di rumah makanya sedikit gitu. Di warung banyak. Tak tahu bini. Ya kan? Jadi apa? Ya begitu. Ya berangsur. Jadi nggak bisa sekaligus. Saya pernah diet ekstrim. Ya. 2/3 bisa saya kurangi. 1/3 tinggalan makan saya. Tapi apa yang terjadi? Saya ngajar itu tidur pun nggak ngantuk lagi, tidur. Pagi kebetulan. Ya, itu belum ada madrasah, masih di rumah. Molim. Iya, tertidur aku. Padahal malam tak malam. Sampai larut malam. Pigilah, ditensi. Oh, 100, kadang 90. Tetap sebab akibat berlaku. Jangan ekstrim kali. Apa? Bertahap. Nanti terkejut badan. Ya, ketika kena sebab akibat itu sakit, ngomel. Berarti apa? Belum menyelesaikan masalah.